Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, dan ini sudah berlalu pembahasan fikih haji dan fikih umrah. Tersisa pelengkapnya, yaitu terkait dengan tempat-tempat yang termasuk ya situs Islam yang kiranya perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antaranya adalah Gunung Uhud. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antara situs Islam, destinasi ya yang ini menjadi sejarah dalam Islam. Bahkan Gunung Uhud ini disebutkan ya beberapa kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan. Bahkan ada keutamaan terkait dengan Uhud ini, Gunung Uhud. Tapi perlu kita ketahui ya, Gunung Uhud ini ya adalah sebuah gunung yang panjangnya ini ada di sekitar Madinah ya, maksudnya tapi di luar wilayah Madinah. Uhud ini berada di luar Madinah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tapi orang yang berkunjung ke Madinah maka biasanya ya dalam rangka untuk
umroh ini biasanya akan diarahkan untuk ya berkunjung ke Uhud untuk mengenal Uhud ini, para hamba Allah. Uhud ini adalah sebuah gunung atau bukit, kita katakan gunung atau bukit yang panjangnya sekitar 7 km, lebarnya kurang lebih 2 sampai 3 km dan tingginya kurang lebih sekitar 1077 ya meter. Kita ulangi ya. Panjang dari gunung ini adalah 7 km. Adapun ya dia lebarnya sekitar ya 2 sampai 3 km. Ya. 2 sampai 3 km. Kemudian tingginya kurang lebih 1 km. Ya. Atau 1077 meter. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba untuk mengetahui apa sih keutamaan Gunung Uhud ini, sehingga kok ada program setiap travel itu untuk berkunjung ke Gunung Uhud ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ini pernah beliau pernah berada di atas Gunung Uhud ini. Nabi pernah berkunjung ya ke Gunung Uhud ini. Bahkan kunjungan beliau ketika itu bersama dengan beberapa sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nabi SAW pernah mengunjungi ya Uhud, bahkan berada di atasnya bersama dengan 3 sahabat beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau berada di atas Gunung Uhud ini, tiba-tiba gunung ini bergetar. Gunung ini bergetar seolah-olah ya dia ini gempa, ya mengalami gempa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lalu Nabi SAW pun bersabda, "Usbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Usbut ya Uhud, tenang wahai Uhud, ya. Karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi dan ada seorang yang jujur imannya, itu siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini hadisnya sahih ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada keutamaan Uhud di mana Nabi SAW itu bersama dengan sahabat-sahabat mulia ini berada di atas Gunung Uhud. Lalu gunung ini pun
ya bergetar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghentakkan kaki beliau sembari mengatakan usbud Uhud, tenang wahai Uhud, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidani, ya, tidak ada di atasmu melainkan seorang nabi, seorang yang jujur, ya, dan seorang yang mati syahid, dua orang yang mati syahid. Faedah yang lain dari hadis ini, ya, di sini ada pengkabaran tentang perkara gaib. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengkabarkan tentang dua orang sahabat yang akan mati syahid, yaitu Umar radhiyallahu an dan Utsman radhiyallahu an. Yang keduanya ini mati terbunuh, ya, terbunuh, mati syahid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, keutamaan yang lain yang menunjukkan memang Uhud ini memiliki keutamaan adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Nah, ini ya jelas, ya, ternyata Gunung Uhud ini disebutkan oleh Nabi bahwasanya, ya, para sahabat Nabi dan para sahabat cinta dengan gunung ini. Ya, hadza Uhud, ini adalah Uhud, ya, wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, dan dia adalah, ya, sebuah gunung yang ia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan yang ada pada Gunung Uhud. Ya, Uhud ini ternyata mencintai, ya, Rasulullah dan para sahabat, demikian pula para sahabat Rasulullah dan para sahabat juga mencintainya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan menyebutkan terkait dengan, ya, peristiwa yang pernah terjadi di Gunung Uhud ini. Yaitu sebuah peperangan yang menyebabkan, ya, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin, ya, dengan orang kafir Quraisy, ya. Peperangan yang disebut dengan perang Uhud, ya, Ma'rakatu Uhud, ya, disebut dengan Uhud karena peperangan itu terjadi di Gunung Uhud. Nah, dalam peperangan ini, ya, menyebabkan syahidnya sekitar 70 para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sehingga mereka dikuburkan di gunung ini, ya, di gunung ini. Kalau sekarang kita berkunjung ke sana, ya, maka kita akan dapatkan ada kuburan yang dilingkupi oleh, ya, pagar, ya. Nah, di sana dikuburkan sekitar 70 sahabat. Ada satu sahabat yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, itu pernah dibawa pulang oleh saudarinya, yaitu bibi Rasulullah Safiyah. Ya, ketika Hamzah wafat, maka Safiyah, ya, bibi Rasulullah ini membawa jenazah dibawa pulang, ya, ke Madinah. Namun, ya, Rasulullah SAW, ya, menetapkan kebijakan untuk para peserta Gunung Uhud, peserta perang Gunung Uhud yang wafat di Gunung Uhud, maka dikuburkan di Gunung Uhud. Akhirnya, ya, Safiyah pun melepas kembali, ya, Hamzah untuk, ya, bisa dikuburkan di Uhud. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang ingin berkunjung ke, ya, Gunung Uhud ini, ya, maka tidak mengapa para hamba Allah. Bagi orang yang datang ke Madinah, ya,
bagi orang yang datang ke Madinah maka tidak mengapa untuk berziarah, berkunjung ke Gunung Uhud, ya. Demikian pula ya untuk berziarah ke makam Baqi, ya, dan makam yang ada di Gunung Uhud tidak mengapa, bukan merupakan larangan, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, ya, dulu aku pernah melarang kalian, ya, dari ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang keutamaannya, ya, hiya litudzakirukumul akhirah, itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, jadi kalau berkunjung ke Uhud, ya, untuk mengetahui tentang, ya, sejarah apa yang terjadi dalamnya atau di sana, ya, sekaligus untuk, ya, berziarah ke makam Uhud lalu mendoakan di sana, maka tidak mengapa, ya, tentunya bagi orang yang datang, ya, ke Madinah, ya, untuk umrah nanti lewat Madinah, atau sudah umrah lalu berkunjung ke Madinah, karena memang ada anjuran untuk berkunjung ke Masjid Nabi SAW, itu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Maka tidak mengapa untuk berziarah atau berkunjung ke Baqi ataupun ke Gunung Uhud, tidak ada larangan demikian. Tapi kalau mengkhususkan perjalanan yang jauh, ya, untuk beribadah, ya, berletih-letih ini ke Baqi atau ke Gunung Uhud tanpa ada keinginan mau ke Masjid Nabawi, ke Madinah, maka ini sebuah kesalahan, ya, seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja wajib, ya, untuk, ya, waspada dan berhati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang terlarang di kuburan. Ya, seperti ngalap berkah contohnya, ya, tabarukan ngalap berkah, ya, dengan membawa pasir atau batu-batunya, ya, lalu dijadikan nanti jimat. Nah, seperti itu. Atau berdoa minta kepada penghuni kuburnya karena dianggap mungkin ini adalah walinya para wali karena para sahabat, ya, perintis Islam kalau dikatakan, ya, perintis Islam, ya, pertama sekali generasi awal dari Islam yang tentunya mereka ini adalah, ya, orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat, ya, lalu dianggap sebagai wali, lalu memohon atau meminta kepada penghuni kubur, maka ini merupakan kesyirikan, tidak boleh, ya, minta tolong atau beristighosah, minta dihindarkan dari keburukan kepada penghuni kubur, maka ini tidak boleh siapapun, ya, karena yang berhak untuk dimintai kemudian, ya, diarahkan pertolongan, maksudnya diarahkan permintaan pertolongan, ya, kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, hendaklah menghindari, ya, untuk melakukan ibadah-ibadah khusus di sekitar Uhud ini. Seperti contohnya, ya, salat, ya, di Gunung Uhud, ya, mendaki lalu salat di atasnya, demikian. Atau mendaki Gunung Uhud untuk mengambil, ya, keberkahannya, tabarukan, ngalap berkah begitu, ya. Atau contohnya, ya, ingin naik ke Jabal Rummah namanya. Jabal Rummah itu artinya bukit pemanah, ya, di mana, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pernah ditugaskan sebahagian sahabat untuk berjaga di bukit pemanah ini, yang sebagian besar mereka akhirnya pun tewas, ya, terbunuh. Baik, ya, tidak boleh untuk sekedar
ya maksudnya untuk namanya tatabbu ya asari sahabah atau tatabbu li asari as-salihin ya, itu ngikutin bekas-bekasnya orang-orang soleh, lebih-lebih para sahabat. Mereka adalah ya generasi awal dari orang-orang soleh bagi umat ini, demikian. Nggak boleh ya demikian. Kenapa? Karena ada ungkapan Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan innama halaka man kana qablakum bitatabbu'ihim asara anbiya'ihim. Sesungguhnya ya telah binasa orang-orang sebelum kalian dikarenakan mengikuti ya bekas-bekas jejak-jejak para nabi, demikian. Contohnya seperti Samiri ya, Samiri itu yang dia ya mengidekan untuk anak sapi itu disembah, demikian ya, patung anak sapi itu disembah. Sampai anak sapi itu, patung anak sapinya bisa mengeluarkan suara-suara, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak boleh demikian. Kalau hanya sekedar pengen tahu ya tingginya Bukit Pemanah itu, monggo nggak masalah, pengen naik ke atasnya. Bukan maksudnya adalah untuk ngalap berkah ya. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikut ini kita akan menyebutkan beberapa dalil-dalil hadis yang menyebutkan terkait dengan ya Gunung Uhud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contoh ya hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada penyebutan Gunung Uhudnya. Seperti contohnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Ya. Qila wa mal qiratani ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil 'azimain. Dan yang lain dari riwayat Muslim kalau tidak salah disebutkan mithlu ya Jabali Uhud, ya mislu Jabali Uhud. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah al-qiratu a'dhamu min Uhudin hadza, ya. Nabi SAW bersabda yang artinya siapa saja yang menyaksikan menghadiri jenazah sampai mensolatinya maka dia mendapatkan 1 qirat. Dan siapa saja yang menghadiri jenazah sampai dikebumikan maka dia mendapatkan 2 qirat. Lalu ada yang bertanya ya kepada Rasulullah SAW, apa itu 2 qirat? Maka Rasul mengatakan itu seperti 2 gunung yang besar. Demikian. Lalu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim kalau tidak salah disebutkan ya itu seperti Uhud. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi sallallahu alaihi wasallam al-qiratu a'dhamu min Uhudin hadza. Ya. 1 qirat itu lebih besar daripada gunung Uhud ini, demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ada penyebutan Gunung Uhud ya untuk membandingkan amal ya, bandingkan amal ya seseorang kalau dia sholat jenazah atau mengikuti jenazah sampai ke pekuburan maka ada pahala ya 2 qirat, demikian 1 qirat masing-masingnya. Ada hadis yang lain para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan Gunung Uhud juga, yaitu Rasulullah pernah bersabda terkait dengan apa yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu berada di sebuah tempat atau berada di sebuah
sebuah tempat kalau nggak salah ya. Itu nggak tahu apakah dia tempatnya agak tinggi, ya, apakah pohon ataukah kendaraan. Yang jelas ada angin yang menerpanya, lalu tersingkaplah betisnya, betis ya Abdullah bin Mas'ud. Ternyata betisnya kecil, ya, ramping gitu, ya, sehingga membuat para sahabat itu tertawa karena Abdullah bin Mas'ud memang termasuk sahabat miskin ketika itu, miskin ya mungkin karena dia ramping begitu ya, sehingga ya betisnya pun kecil karena miskinnya, ya, bahkan istrinya lebih kaya ketimbang dirinya, ya, istrinya bisa bersedekah, dia nggak bisa bersedekah. Malah ketika ada anjuran bersedekah bagi para wanita, karena perempuan itu penghuni neraka yang paling banyak, maka istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, itu Zainab namanya, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang kepada Nabi, ya. Ketika dia mendapati suaminya itu mencegahnya untuk berinfak atau bersedekah keluar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, orang yang paling bagus engkau sedekahi itu adalah suamimu dan anak-anakmu, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Lalu ya Zainab tidak menerima perkataan suaminya ini sampai dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia pun berangkat menuju Nabi, lalu mendapati ada Bilal, ya, sebagai penjaga. Lalu Bilal menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, ya, di luar ada Zainab. Rasulullah mengatakan, ayyu zananib, Zainab yang mana? Kata Rasulullah, Zainab ibnu Mas'ud, ya, yaitu Zainabnya ibnu Mas'ud. Maka disuruh masuk, demikian, ya. Lalu Zainab bertanya, wahai Rasulullah, maka diceritakan bagaimana kasusnya dengan suaminya, bahwasanya ya Anda memotivasi kami untuk bersedekah, ya. Lalu ketika aku tidak bersedekah, ya bersedekah begitu, ya. Lalu Ibnu Mas'ud menghalangiku, suamiku menghalangiku. Dia mengatakan orang yang berhak, ya, yang mendapatkan sedekahku adalah dia, suamiku dan anak-anakku, demikian. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Ibnu Mas'ud. Benar itu Ibnu Mas'ud, demikian, ya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan ya sedekahmu adalah suamimu dan anak-anakmu, demikian. Ini menunjukkan ya Zainab itu kaya, ya, sementara suaminya Ibnu Mas'ud itu miskin. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya harta suami bukan harta istri bukan harta suami, ya. Kalau kita harta kumpul kebo, ya. Nah gitu. Nanti begitu jadi masalah baru namanya ada gono gini, ya, begono begini katanya, kan gitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah ini miskin, ya, Abdullah bin Mas'ud ini miskin. Sampai ya miskinnya itu yaitu seperti itu, ya. Ramping orangnya, kecil kakinya. Nah makanya gitu tersingkap, ya, tertawa para sahabat lihat kecil kakinya gitu. Mungkin kayak anak gini, ya. Ya, kecil gitu, ya. Kecil itu ramping gitu, ya. Ramping gitu dia. Jadi tertawa para sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan begini, ya. Walladzi nafsi biyadihi, ya, lahu ma asqalu fil mizani min jabali Uhud. Ya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, ya. Sungguh keduanya ini, kakinya ini, tahu Rasulullah itu tahu, ya, para sahabat tuh ngetawain siapa? Ya, Abdullah bin Mas'ud karena kecil kakinya, karena itu Rasulullah ada di situ. Rasulullah ada di situ, ya, para sahabat karena angin begitu keras tersingkap kakinya, ya, terlihatlah betisnya yang kecil, tertawa para sahabat. Jadi Rasulullah tahu sebab tertawanya mereka. Maka Rasulullah langsung, ya, menyatakan benar-benar kedua ini, kaki ini itu lebih berat di mizan, ya, di timbangan itu
daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud tadi Masya Allah gede banget ya. Kalau kita ke sana itu Masya Allah gede banget itu Gunung Uhud. Ya tadi 7 kilometer itu panjangnya, kemudian lebarnya 3, kurang lebih ya kurang dari 3 lah, 2 sampai 3, karena itu bentuknya nggak rata gitu dia. Jadi ada yang 2 ada yang 3 gitu ya lebarnya ya. Kemudian tingginya 1 kilometer lebih dikit ya demikian. Nah itu seperti itu gedenya. Ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar, lebih berat maksudnya, bukan lebih besar, lebih berat dalam timbangan nanti. Nah dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya ya nanti yang ditimbang di mizan itu bukan hanya amalan, bahkan fisik orang yang beramal itu juga akan ditimbang. Makanya kan ada bitokoh, tahu bitokoh ya? Bitokoh, hadis bitokoh tahu ya? Ya, hadis tentang apa? Ada kartu, bitokoh itu kartu kayak kartu, tapi bentuknya apa nggak ngerti. Tapi pokoknya di akhir ada bitokoh namanya kartu, semacam kartu. Itu dimiliki oleh orang beriman yang tertulis padanya la ilaha illallah. Nah ini kartu ini kalau ditimbang ya itu lebih berat ketimbang segala sesuatu. Nah demikian. Ya. Jadi jangan sepele dengan apa keimanan kita la ilaha illallah, apalagi zikir kita la ilaha illallah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi yang ditimbangan amal itu bukan hanya amalan yang ditimbang. Mizan itu bukan hanya menimbang amalan. Ya. Tapi ternyata ada benda-benda fisik juga seperti fisik dan benda-benda tadi bitokoh kartu ya. Kartu itu kartu yang tertuliskan la ilaha illallah ya, milik setiap orang yang beriman. Nah, ini lebih berat ya. Akan ditimbang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, seperti itu. Baik, apa hadis yang lain yang terkait dengan Gunung Uhud ya? Kalau tadi hadisnya riwayat Ahmad. Ada hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang infak. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walau kana laka Jabal Uhudin au mislu Jabal Uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan engkau memiliki Gunung Uhud atau seperti Gunung Uhud berupa emas, jadi emas sebesar Gunung Uhud, Masya Allah ya, atau semisal itu. Tapi nggak ada orang kayak gitu ya, nggak ada orang yang punya emas sebesar Gunung Uhud ya, jangankan Gunung Uhud ya, sebongkah aja mungkin nggak ada ya, bongkah besar. Oh ada Ustaz, bentuknya apa? Bentuk apa itu? Lempengan apa? Logam. Hah? Batangan ya, emas batangan. Wah, ada juga sih ya orang yang punya gitu. Tapi kalau kita katakan sebesar atau seberat gunung itu dah ada ya. Kata Rasulullah SAW ya, andaikan pun engkau memiliki Gunung Uhud atau seperti Gunung Uhud berupa emas yang engkau infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Lihat ini ya. Ini menunjukkan pentingnya iman kepada takdir. Jangan sampai kita mengingkari ya takdir. Ya. Nah, seperti orang-orang Qadariyah yang mereka menolak takdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak Allah Subhanahu wa taala menolak takdir, yaitu Allah tidak menciptakan ya perbuatan-perbuatan para hamba, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain,
hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasirruni anna jabala Uhudin li zahaban amutu yawma amutu indi dinarun aw nisfu dinarin illa li gharimin." Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya maknanya kurang lebih seperti ini. Tidaklah menggembirakanku bahwasanya aku punya emas seberat gunung Uhud atau sebesar gunung Uhud. Yang aku mati di hari aku mati di sisiku ada 1 dinar atau setengah dinar. Kecuali itu untuk gharimin, yaitu orang yang berhutang, demikian. Ini menunjukkan para hamba Allah motivasi untuk membebaskan orang dari kesulitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan Gunung Uhud, keutamaannya dan hadis-hadis yang berkaitan dengan penyebutan Gunung Uhud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menyinggung terkait dengan tempat-tempat yang dikunjungi yang lainnya, insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Gimana maksudnya? Ya itu seperti tindakan Samiri. Pernah tahu kisah Samiri dalam Al-Quran itu? Ya. Tadi sudah kita sebutkan dia itu mengakui bahwasanya dia ngikutin jejak para nabi terdahulu. Nah, kita lihat kisahnya ketika dia diinterogasi oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surah Toha ayat yang ke-95 dan seterusnya 96, 97. Nabi Musa mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbuka ya Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Nabi Musa mengatakan, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu wahai Samiri? Apa itu?
yaitu tindakannya, ya, yaitu fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, ya. Yaitu Samiri, lalu Samiri dia mengeluarkan untuk Bani Israel yang ketika itu Nabi Musa alaihissalam tidak ada di tempat itu, ya. Sepertinya ini ketika beliau ini, ya, ada kegiatan keluar seperti kalau nggak salah, ya, mungkin yang belajar dari Nabi Khidir, ya, atau kegiatan yang lain. Pokoknya Nabi Musa alaihissalam menitipkan kepada Nabi Harun alaihissalam, ya. Maka Samiri mengeluarkan, ya, untuk mereka dari lubang tersebut jasadal lahu khuwar, yaitu ijlan jasadal lahu khuwar, yaitu anak sapi yang berbentuk yang memiliki khuwar, yaitu suara sapi itu. Faqalu, maka mereka pun berkomentar, hadza ilahukum, ini Tuhan kalian, wa ilahu Musa fanasi, ya, dan itu Tuhannya Musa, ya, namun dia lupa, ya. Di ayat setelahnya, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum darra wa la naf'a. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi tersebut, jadi itu patung, ya, patung anak sapi tersebut itu tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan jawaban ucapan kepada mereka, ya, dan juga tidak memiliki kemampuan memberikan mudarat dan kemanfaatan, demikian. Nah, inilah kenapa, ya, jadi dampak dari tindakan Samiri yang mengeluarkan, ya, patung anak sapi dari lubang itu, ternyata ini memunculkan suara. Lalu orang-orang pun ini berarti hebat ini, nah gitu, sehingga mereka mengatakan ini Tuhan, seperti itu yang disembah. Maka, ya, diinterogasi Samiri ini oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Ya, qala fama khatbuka ya Samiri, ya. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu, hai Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bihi. Maka ia mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang mereka tak tahu. Faqabattu qabdatan min atharir rasul, ya. Maka aku ambil, ya, segenggam dari jejak Rasul tersebut. Fanabattuha, lalu aku melemparkannya, ya. Wa kadzalika sawarat li nafsi, demikianlah, ya, nafsuku membujukku. Nah, demikian. Wallahu alam, ya. Ada beberapa tafsiran terkait dengan hal ini. Apakah tadi jejak para rasul tersebut, ya, untuk membentuk patung tadi itu maksudnya adalah tanah yang dipijak oleh para nabi. Nah, begitu, ya, untuk membuat patung. Lalu patung itu ternyata bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara, demikian. Mungkin suaranya ini dianggap aneh, benda bisa keluarkan suara, ya. Baik, ya. Nah, maka itu diantar contohnya, ya, itu tatabbu' asaril anbiya atau asaril rasul, demikian, atau asaril rusul. Nah, begitu. Itu contoh saja. Nah, yang mungkin potensi dilakukan oleh orang sekarang itu, ya, ketika mereka mengikuti jejak para rasul, nanti mereka itu mengambil sesuatu dari apa yang dijalani tersebut, ya, kemudian dijadikan sebagai apa? Hal-hal yang bisa membuat mereka itu syirik, jatuh kepada kesyirikan. Seperti contohnya mungkin, ya, ya, Rasulullah SAW itu pernah sholat
di sebuah pohon atau berkumpul di bawah pohon, di sebuah pohon, yaitu pohon di mana terjadinya bai'atur ridwan. Pernah dengar ya? Nah itu. Di masa Umar radhiyallahu an ini dijadikan oleh orang apa? Tempat yang dikunjungi. Ya, di masa Umar ketika jadi khalifah. Ya, dikunjungi, di sana mereka melakukan apa? Tindakan-tindakan yang ini bisa menimbulkan pengagungan kepada pohon tersebut. Akhirnya ditebang sama Umar, ditebang sama Umar. Ditebang sama Umar. Demikian. Ya, Umar punya komitmen demikian, ya, bahwasanya orang-orang terdahulu sebelum ya umat Rasulullah ini itu celaka dan binasa karena hal-hal seperti ini. Nah, gitu. Jadi pokoknya celah-celah yang potensi untuk memunculkan kesyirikan maka ini disebut ya, walaupun itu peninggalan atau jejak para rasul, nah ini bisa memunculkan kesyirikan. Demikian, nah seperti itu kurang lebihnya, ya. Kalau Umar sendiri sudah melakukan itu terhadap pohon Baitur Ridwan, ya, pohon ya di mana terjadinya bai'atur ridwan, demikian. Pohonnya nggak salah memang, ya, tapi tindakan orang di situ dengan keberadaan pohon itu menyebabkan apa? Orang berbuat syirik, akhirnya ditebang. Nah, gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, ada yang lain? Asar ini artinya bekas, paham ya? Bekas, bekas-bekas. Bekas jejak gitu artinya. Asar. Berjalan, disepakati. Baik. Masalah itu dikasih sama dia, cuman kan mungkin ada sedikit kayak rasa kayak enak hati juga lah kan karena jalan. Baik. Jadi pertanyaannya adalah ada dua orang yang bersepakat untuk melakukan akad musyarakah, ya, musyarakah. Atau nama lainnya mudharabah atau qirat namanya, ya. Dengan satu pemodal, dia pemodal tunggal. Dia pemodal tunggal? Sudah ada. Oh ya, berarti ini berarti masuk modal baru ya. Masuk modal baru. Baik. Jadi pokoknya musyarakah ya, ini musyarakah. Terjadi akad kerjasama untuk sebuah usaha
lantas disepakati dalam jangka 2 tahun, lalu ketika berjalan beberapa bulan ya ternyata sudah diminta kembali karena ada musibah yang menimpa pemodal baru tersebut ya. Bagaimana hukumnya? Nah, seperti inilah butuhnya untuk mengetahui mengetahui fikih muamalah juga agar di sini bisa saling memaklumi. Jadi para ulama mereka berbeda pendapat memang terkait dengan hukum musyarakah. Ya, musyarakah ini. Apakah dia akadnya adalah lazimah ataukah dia jaizah? Ya. Akad lazim maksudnya adalah akad yang dia mengikat tidak boleh dibatalkan sepihak. Tuh ya. Kalau dia jaizah akadnya boleh, maksudnya boleh dibatalkan sepihak. Demikian. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat wallahu taala alam, musyarakah ini termasuk akad yang jaiz. Itu akad yang boleh untuk dibatalkan sepihak. Hanya saja tidak boleh memudaratkan. Nah, gitu dia. Mestinya tadi bagi pengelola dana tersebut ketika pihak pemilik modal tersebut membatalkan sepihak ya karena apalagi ada sebab ya karena musibah butuh dana ya, maka sudah begitu diputuskan maka ya diputuskan, cuma ya di situ harus dilihat ketika modal itu sudah berubah menjadi benda, kan bisa jadi kan menjadi benda itu, dibelikan ini dan itu, maka jangan dipaksa untuk cepat dikembalikan, karena kan bisa jadi dia nggak punya modal cash untuk itu, karena sudah dalam bentuk benda, maka nunggu benda itu bisa laku, contohnya gitu baru. Artinya masing-masing pihak ini, baik itu pemodal maupun pengelola itu jangan ngotot. Yang satu mungkin dia ngototnya kembalikan modalku dengan alasan saya itu berpendapat ini tidak mengikat akadnya atau saya butuh. Yang satu jangan pula dia ngotot juga dengan mengatakan kita kan harus sesuai dengan kesepakatan 2 tahun ya 2 tahun, nah gitu ya. Maka nggak harus begitu juga. Maka di sini harus ditemukan titik temu di tengah. Apa itu? Ya, begitu dibatalkan maka sikapi dengan ya ini boleh dibatalkan. Cuma jangan harus segera ya, harus ada segera, karena kalau ada bisa dikembalikan, kalau tidak ya jangan sampai memudaratkan orang lain. Jangan sampai contohnya uang yang contohnya ini keuntungan dari bisnis yang lain bagi pengelola tersebut harus membalikannya. Ya. Nah, ini bisa mematikan bisnis yang lain contohnya gitu kan. Nah, jadi nggak begitu. Artinya begini, apabila modal tersebut sudah dalam bentuk, kalau modalnya itu belum dalam bentuk apapun masih berupa uang, kembalikan cepat, paham ya. Tapi kalau sudah berubah menjadi benda karena sudah diberikan benda ini dan itu, maka tunggu laku dulu bendanya, paham ya. Atau nunggu berjalan dulu beberapa waktu sampai nanti menghasilkan nominal omset katakan sebesar modal, nanti baru bisa dikembalikan. Nah gitu dia, bisa dipahami. Jangan dipaksa, harus ini, saya butuh, saya ketimpa musibah, nggak gitu juga. Namanya mudarat kalau begitu. La darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi ini pendapat yang pertengahan ya, yaitu dia akadnya adalah akad jaiz, itu akadnya boleh dibatalkan sepihak tapi tidak boleh memudaratkan, paham ya? Nah gitu. Tapi tinggal di perasaannya nih, gimana sih? Kesalahannya karena ngotot. Kesalahannya pengelolanya dia ngotot dia harus sesuai dengan akad. Nah itu di situ. Dan satu ngotot juga dia harus dikembalikan. Sebenarnya tinggal duduk saja. Atau ketika mereka itu gimana ini ya, saya mau minta karena saya tertimpa musibah, saya harus saya harus mendapatkan modal saya gitu kan. Ya. Yang satu gimana ini? Sementara kita kan 2 tahun. Nah, maka kalau seperti ini mereka itu harus
ya menghadirkan pihak pendamai. Siapa itu? Yang paham tentang syariat seperti ini gitu, untuk mendamaikan mereka. Sehingga nggak ada lagi tersisa hati yang tergesek-gesek, begitu dia. Jadi akan sama-sama tahu, oh iya, nanti oh ya saya salah terlalu ngotot minta. Yang satu salah ngotot harus sampai akhir akad yang disepakati. Nah begitu. Padahal mestinya nggak begitu kan gitu. Ya karena ngotot biasanya, sehingga dia pasti kalau ngotot ketat jadinya. Kalau ketat pasti dia benturannya keras. Kan gitu kan. Nah, padahal nggak harus gitu. Paham ya? Nah gitu. Nah sebab berikutnya adalah tidak memahami tentang begitu mahalnya ukhuwah Islamiyah ketimbang hanya masalah harta. Nah itu dia. Nah kaum muslimin sekarang itu bisa dikatakan krisis ukhuwah. Nah gitu. Karena hal-hal sepele, masalah dunia, harta, masalah kedudukan, ya kan? Ya, yang ya bentuk antuk-antukan gitu ya, bentur-benturan mereka gitu. Itu membuat kadang itu jadi masalah. Kalau mereka paham tentang besarnya nikmat ukhuwah, persaudaraan sama muslim ini, nggak akan mau bentur-benturan, bahkan ngalah. Nah gitu. Kalau kita lihat ya generasi awal dari umat ini, begitu juga kalau kita lihat dalil-dalil itu betapa luar biasalah ya, memang besarnya nilai ukhuwah itu, nilai persaudaraan itu, ketimbang hanya sekedar harta saja. Ya, begitu. Ini menunjukkan lemah iman juga bisa dikatakan. Ya. Masalah harta, masalah kedudukan, ya itu terjadi clash. Enggak begitu. Ya. Para sahabat itu ya, siapa sahabat Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan siapa? Salah seorang sahabat? Ya, Sa'ad namanya ya, Sa'ad ya. Ya. Maka malah saat ini menawarkan ya kepada Abdurrahman bin Auf setengah hartanya dan satu istrinya. Coba bayangin itu ya. Sampai begitu. Kalau kita no way. Nah gitu. Nah seperti itu ya. Yang mereka luar biasa ya dalam pengorbanan untuk persaudaraan. Ya mestinya demikianlah ya. Walaupun gak harus seperti itu, paling tidak ya jangan sampai lah gitu ya, masalah harta membuat kita itu bertikai. Masalah dunia itu membuat kita itu bertengkar, demikian ya. Ya namanya Sa'ad bin Rabi' ya. Nah, itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, izin bertanya. Jadi ada seorang ikhwan dari RII ngajak saya nikah Ustadz. Dia mempermasalahkan saya yang sering ikutin kajian roja. Lalu saya istikharah dan meminta kepada Allah, jika memang dia yang terbaik untukku dan agamaku maka mudahkanlah ya Rabbi. Tapi setiap kali saya meminta dalam sujud malamnya, saya selalu bermimpi buaya. Buaya darat ini ya. Menurut Ustadz, apakah itu harus saya tolak lamarannya atau saya terima? Mohon dibalas Ustadz. Baik, ini penting ya, penting juga ini. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya sarankan tidak pun istikharah, tidak usah diterima. Tapi kalau sudah istikharah, alhamdulillah, ya. Dan mimpi buaya itu indikasi buruk, ya. Kenapa? Ya, karena kita tahu mereka yang berafiliasi kepada RII ini, mereka jalurnya keras, kaku. Ya, saya tidak apa-apa dibenci dalam masalah ini kalau menjelaskan. Kenapa? Karena inilah yang membuat rusaknya apa? Rusaknya dakwah salaf. Ya, dakwah yang begitu indah ini, yang lemah lembut ini, itu hilang karena seperti ini. Ya, bisa hilang, dia bisa membuat orang berubah apa? Berubah image-nya, ya, berubah persangkaannya, atau malah berburuk sangka dengan dakwah salaf. Kenapa kok dakwah salaf ini keras begitu ya? Kaku sekali. Dan tidak memahami terkait dengan ya hal-hal yang sifatnya ya perbedaan. Seolah-olah bagi mereka perbedaan itu semuanya adalah masalah prinsip. Ya. Padahal perbedaan itu ada perbedaan dalam masalah furu', ada masalah usul. Ada dalam masalah usul, dalam masalah furu'. Perbedaan dalam masalah usul sebenarnya tidak boleh terjadi perbedaan. Karena dalam masalah prinsip tidak boleh ada perbedaan. Ini tidak boleh ditoleransi. Demikian. Adapun dalam masalah furu', ya, maka ini di sini diterapkan lapang dada dan toleransi. Yang kita dapatkan dari sebahagian, ini belum semua ya, sebahagian saja. Permasalahan-permasalahan para ulama di sana mereka bertoleransi, mereka tidak bertoleransi, bahkan mereka membangun wala dan barok di sana. Mereka memberlakukan tahdzir, menyikapi secara berlebihan, ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini yang membuat terjadinya perpecahan. Padahal ya manhaj salaf ini manhaj yang menyatukan, ya, yang suka dengan ya bersatunya wahdatus sufuf lil muslimin, yaitu bersatunya barisan kaum muslimin. Adapun permasalahan yang terkait dengan contoh itu seperti yayasan, seperti contohnya ini seperti ini, yaitu apa? Masalah video, kamera video seperti ini. Ini diharamkan dan dijadikan sebagai apa? Sebuah prinsip yang di sana jadi berloyalitas bagi orang yang mereka ya membuat video dalam kajiannya, maka ini disikapi dengan berlebihan. Itulah kenapa TV Roja itu disikapi, paham nggak? Karena dia menggunakan kamera dan video, demikian. Bahkan para ulama yang dulunya ya itu tidak menggunakan video kamera, ya kamera dan video ini, itu dijunjung oleh mereka, diambil fatwanya kan gitu ya. Nah, begitu ternyata video ini ya, ini memberikan manfaat yang luas. Ya. Nah, ulama tersebut pun beralih untuk ya mau untuk bisa menyiarkan kajiannya lewat video, lewat TV demikian. Karena manfaatnya luas. Fatwa-fatwa kebaikan itu sampai. Seperti contohnya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Nah, ini ditinggalkan fatwanya. Nah, gitu. Kenapa? Oh, sudah nggak kepake lagi. Kenapa? Sudah masuk TV. Nah, gitu. Nah, ini rusak tidak? Model seperti itu. Ya. Nah, makanya saya katakan ya jangan ya. Saya katakan kalaupun seandainya tidak sholat istikharah untuk masalah ini, saya katakan sebaiknya tidak usah, ditolak saja. Karena bisa berdampak buruk dan sikap yang keras dan kaku. Ya. Yang bisa jadi memang awalnya bisa jadi mungkin tidak berpihak, tapi akhirnya nanti berpihak. Ya, namanya istri pasti ikut suami, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan tidak ada yang begitu. Ya. Seorang wanita yang menikah dengan salah seorang di antara mereka akhirnya bisa terikut. Demikian.
Oleh karenanya saya tidak sarankan. Ya. Lebih-lebih karena sudah apa? Istikharah, salat istikharah, mimpi buaya kan gitu ya. Ya alhamdulillah, ya itu tanda buruk memang ya. Apalagi diceritakan. Diceritakan begini itu jadi benar itu, makanya jangan nikah. Nah, kenapa? Ya. Kata Rasulullah, mimpi itu bagaikan kaki burung. Ya. Hinggapnya itu diceritakan, maka akan terjadi, paham ya? Ya kalau begitu, enggak usah cerita, daripada jadi buaya dia kan gitu ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.